Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, mata kuliah Biologi Mulut 3, akan menjelaskan mengenai video tentang patogenesis dari penyakit periodontal. Perkenalkan, nama saya Kiara Anissa Kayadasya Walita dengan ujung NIM 74. Perkenalkan, nama saya Brevirisna Devinci dengan ujung NIM belakang 70. Perkenalkan, nama saya Aza Septia dengan ujung NIM 77. Penyakit periodontal adalah penyakit yang terdiri dari sekelompok infeksi yang berdampak pada gingiva dan struktur pendukungnya, seperti sementum, ligamen periodontal, dan tulang alveolar. Selanjutnya adalah etiologi. Etiologi yaitu ada plat gigi dan kalkulus. Plat gigi merupakan matriks antar sel yang terdiri dari mikroorganisme yang berproliferasi bersama dengan sel-sel epitel, leukosit, dan makrofag berupa endapan yang membentuk biofilm dan menempel pada permukaan gigi atau permukaan keras lainnya di rongga mulut, termasuk restorasi lepasan dan cekat. Matriks antar sel membentuk gel terhidrasi di mana bakteri dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, biofilm melekat kuat pada permukaan gigi dan tahan terhadap pencabutan mekanis serta antibiotik. Selanjutnya yaitu adalah kalkulus. Kalkulus gigi adalah massa yang melekat, terklasifikasi atau mengapur yang terbentuk pada permukaan gigi. Permukaan luar kalkulus ditutupi oleh plak yang vital, melekat erat dan tidak termineralisasi. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan resiko penyakit periodontal. Untuk faktor lokal sendiri, yang pertama itu adalah faktor anatomi gigi. Morfologi gigi dapat berkontribusi pada peningkatan resiko penyakit periodontal. Salah satunya yaitu palatogingival groove yang merupakan perkembangan dari groove yang terletak di permukaan palatal dan bisa terjadi pada gigi incisif lateral maksila. Yang mana groove ini dapat menyebabkan retensi plak. Yang kedua yaitu kesalahan dalam restorasi. Misalnya restorasi yang overhanging, bentuk mahkota dan restorasi yang kurang tepat dan gagal dalam meniru anatomi normal sehingga terjadi penumpukan plak dan juga material restorasi yang mengandung nikel. Yang ketiga, kesalahan dalam perawatan ortodontik, misalnya penggunaan karet ortodontik yang dekat dengan marginal gingiva sehingga dapat meningkatkan akumulasi plak dan kekuatan ortodontik yang berlebihan. Yang mana itu dapat meningkatkan resepsi akar. Yang keempat, akar fraktur. Fraktur akar yang berhubungan dengan lesi periodontal, misalnya itu fraktur akar vertikal yang dapat menyebabkan inflamasi periodontal yang parah seperti abses periodontal. Yang kelima, semental tears yang merupakan potongan sementum yang seringkali terdapat sejumlah dentin yang terlepas seluruhnya dari permukaan akar dengan sisa perlekatan pada serat ligamen periodontal yang disebabkan karena trauma oklusal. Selanjutnya adalah faktor sistemik. Yang pertama adalah penyakit diabetes mellitus dan HIV, yang mana lebih beresiko terkena penyakit periodontal. Kemudian yaitu kebiasaan merokok. Merokok dapat menginduksi perubahan pada jaringan ikat dan mukosa pada mulut serta peningkatan risiko periodontitis. Kemudian yaitu hormon. Pengaruh hormon, peningkatan kadar hormon selama kehamilan dapat mengubah respon tubuh terhadap plak gigi. Selain itu, hormon saat masa pubertas juga dapat mempengaruhi invasi gingiva. Hal ini dapat disebabkan karena gigi bercampur dengan gigi erupsi dan eksfoliasi yang berfungsi sebagai tempat terjadinya akumulasi plak. Selanjutnya adalah patogenesis. Yang pertama yaitu inhalation. Bakteri pada plak akan menghasilkan lipoposakarida yang merusak sel epitel dan akan berperan sebagai antigen. Kemudian sel epitel dan sel endotel akan menghasilkan interleukin 8 yang berfungsi untuk menarik sel leukosit keluar dari pembuluh darah ke jaringan yang terinfeksi. Sel endotel, sel fibroblast, dan sel mas akan menghasilkan prostaglandin yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular dan akan menarik sel leukosit keluar dari pembuluh darah ke jaringan yang terinfeksi. Kemudian sel mas akan menghasilkan histamin yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular dan akan menarik sel leukosit, neutrofil, dan monosit keluar dari pembuluh darah ke jaringan yang terinfeksi. Respon sel epitel, sel endotel, sel fibroblast, dan sel mas akan menyebabkan migrasi leukosit ke jaringan gingiva yang terinfeksi ketika sampai ke jaringan gingiva. Monosit akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Hal ini akan menyebabkan eksudasi cairan sulcus gingiva.
Yang kedua, air relation. Proses terjadinya air relation itu di mana sel dendritik berperan sebagai APC atau antigen presenting cell yang akan memperkenalkan antigen ke limfosit T helper. Nah, di sini juga vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular itu akan berlanjut menjadi proliferasi vaskular yang menyebabkan edema dan eritema di gingiva. Nah, sel makrofag yang menghasilkan prostaglandin E2 lah yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Nah, sel neutrofil dan sel makrofag juga menghasilkan ROS dan lisozim, yang mana ketika ROS dan lisozim diproduksi berlebihan, itu dapat merusak membran sel epitel. Sel epitel menjadi kurang dapat melindungi vaskular yang mengalami proliferasi, sehingga ketika mendapat tekanan mekanis seperti menggosok gigi terlalu keras, akan menyebabkan pembuluh darah pecah dan gingiva mengalami pendarahan. Yang ketiga, tahap established lesion, di mana limfosit T helper itu akan merangsang limfosit B untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma agar menghasilkan antibodi yang menyebabkan terjadinya opsonisasi. Nah, opsonisasi sendiri itu ialah proses pelapisan antigen oleh antibodi sehingga dapat mempermudah fagositosis. Nah, sel neutrofil, sel fibroblast, dan sel makrofag itu akan menghasilkan MMP atau matriks metaloproteinase yang menyebabkan terjadinya degradasi kolagen dan jaringan gingiva sehingga terjadi perubahan pada tekstur gingiva. Lalu memasuki tahap terakhir yaitu advanced lesion. MMP atau matriks metaloproteinase yang dihasilkan oleh sel neutrofil, fibroblast, dan makrofag akan mendegradasi kolagen di ligamen periodontal sehingga akan terbentuk pocket periodontal. Makrofag akan menghasilkan sitokin yaitu TNF-alfa, interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 18, serta prostaglandin yang akan menginduksi aktivasi dari osteoblast. Makrofag akan menghasilkan granulosit makrofag colony stimulating factor atau GM-CSF yang akan menginduksi fusi preosteoklas mononuklear menjadi osteoklas berinti banyak atau multinuklear. Selanjutnya, osteoblast akan menghasilkan makrofag colony stimulating factor atau MCSF yang mendorong diferensiasi osteoklas prekursor menjadi prekursor osteoklas mature sehingga menginduksi resorpsi tulang. Osteoblast juga akan menghasilkan OPG atau osteoprotegerin yang dapat berikatan dengan RANKL. Lalu, osteoblast akan menghasilkan RANKL atau Receptor Activator of Nuclear Factor kappa ligand yang dapat berikatan dengan RANK atau Receptor Activator of Nuclear Factor, yang mana akan menginduksi diferensiasi osteoklas prekursor menjadi multinukleat osteoklas yang dapat meningkatkan aktivitas dari osteoklas mature. Lalu, osteoklas mature akan mensekresikan tartrate resistant acid phosphatase atau TRAP untuk membentuk ROS atau reaktif oksigen spesies, katepsins, dan enzim matriks metaloproteinase atau MMP untuk mendegradasi matriks organik yaitu kolagen. Lalu yang terakhir, osteoklas juga akan mensekresi ion hidrogen untuk mendemineralisasi kalsium dan fosfat dari komponen inorganik yaitu hidroksiapatit, sehingga akan terjadi resorpsi tulang. Baiklah, sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.